Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada dosen pengampu hubungan industrial Bapak Muhammad Abbas SHMH dan asisten dosen Bu Ike Novianti SH. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan judul jurnal kami yang berjudul Eksistensi Pekerja dalam Melaksanakan Hubungan Industrial yang Harmonis dan Berkeadilan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ika Midanto sebagai moderator. Nama saya Gunawan sebagai pemateri. Saya Fender Abdul Aziz sebagai pemateri. Saya Rafael Irawan Saputra sebagai pemateri. Selanjutnya kami akan mempresentasikan jurnal kami. Yang pertama, abstrak. Penelitian ini membahas peran penting pekerja dan serikat pekerja dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan di Indonesia. Dalam konteks pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila, hubungan antara pekerja dan pengusaha seringkali menghadapi tantangan akibat ketimpangan struktural, minimnya perlindungan hukum, serta rendahnya kualitas tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka terhadap regulasi ketenagakerjaan, literatur ilmiah, dan dokumen resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa eksistensi pekerja sangat dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaan sistem hubungan industrial, termasuk peran aktif serikat pekerja, pemerintah sebagai regulator, dan komitmen pengusaha dalam menjamin kesejahteraan tenaga kerja. Diperlukan strategi holistik dan partisipatif dalam membangun kemitraan industrial yang sehat. Selanjutnya, latar belakang yang akan dibacakan oleh Aziz. Selanjutnya, materi selanjutnya itu latar belakang. Hubungan industrial di Indonesia menghadapi tantangan struktural seperti ketimpangan perlindungan hukum minim dan kualitas SDM rendah. Kemudian Indonesia sedang menjalani proses demokratisasi yang mempengaruhi cara pekerja menyuarakan aspirasi seperti tuntutan kesejahteraan dan kondisi kerja yang lebih baik. Serikat pekerja berperan penting dalam memperjuangkan hak buruh sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pemerintah dan pengusaha harus menciptakan hubungan kerja yang adil dan harmonis. Di Medan, materi selanjutnya adalah rumusan masalah. 1. Bagaimana cara mengatasi upah pekerja yang minimum dan kesejahteraan pekerja. 2. Bagaimana bentuk partisipasi pekerja dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan di perusahaan. 3. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keterlibatan pekerja dalam hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rafael. Metode penelitian. Pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka terhadap regulasi, literatur ilmiah, dan dokumen resmi. Rendahnya kualitas tenaga kerja, masalah sistematik pendidikan dan kesehatan. Kualitas tenaga kerja yang rendah, kuantitas tenaga kerja yang tinggi tidak diimbangi dengan kualitas yang memadai, yang disebabkan oleh pendidikan yang rendah dan keterbatasan dalam keterampilan. Yang kedua ada pendidikan. Banyak tenaga kerja yang memiliki pendidikan rendah atau tidak memadai dengan jenis pekerjaan yang ada. Pendidikan yang kurang berkualitas di beberapa lembaga pendidikan menjadi faktor utama. Yang ketiga ada kesehatan. Kualitas pekerja juga terpengaruh oleh kondisi kesehatan yang buruk, yang sering disebabkan oleh kurangnya asupan gizi. Hal ini berdampak besar pada kinerja dan daya saing pekerja. Yang keempat, ada dampak ekonomi. Tenaga kerja berkualitas rendah mengurangi efisiensi dan produktivitas kerja. Hasil pekerjaan yang kurang berkualitas membuat perusahaan kesulitan bersaing di pasar global. Selanjutnya, saya akan kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Gunawan. Terima kasih moderator. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya,
yaitu membangun keharmonisan pekerja dan pengusaha melalui sistem hubungan industrial. Yang pertama ada definisi hubungan industrial, yang dimana hubungan industrial mengatur interaksi antara pekerja dan pengusaha dalam suatu organisasi industri dengan tujuan menciptakan keseimbangan dan keharmonisan. Terus yang kedua ada peraturan hukum, yang di dalamnya ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial, termasuk perundingan bipartit, konsiliasi, mediasi, dan pengadilan. Yang ketiga ada keseimbangan kepentingan. Hubungan industrial yang sehat membutuhkan keseimbangan antara pengusaha dan pekerja yang saling membutuhkan dan melengkapi satu sama lain untuk mencapai kesuksesan bersama. Terus yang keempat, pilar-pilar hubungan industrial. Terdapat berbagai pilar yang mendukung hubungan industrial yang harmonis, termasuk hukum politik normatif, keterlibatan negara, serikat pekerja, dan lembaga penyelesaian perselisihan. Terus materi selanjutnya ada strategi membangun hubungan industrial yang harmonis. Jadi yang pertama ada pentingnya hubungan industrial yang harmonis. Hubungan yang seimbang antara pengusaha dan pekerja dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan dan efisiensi operasional perusahaan. Terus yang kedua, peran komunikasi dan dialog, yaitu mengedepankan komunikasi yang baik dan dialog antara pekerja, pengusaha, dan pihak terkait akan membantu menyelesaikan masalah dengan damai dan mencegah kerusuhan. Yang ketiga ada meningkatkan partisipasi karyawan, melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan perusahaan akan meningkatkan motivasi dan menciptakan rasa memiliki yang berkontribusi pada produktivitas dan loyalitas. Terus yang keempat, yang terakhir ada menyediakan fasilitas yang layak. Memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan pekerja akan mengurangi ketegangan dan menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Dibutuhkan kemitraan sejajar antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah untuk mewujudkan hubungan industrial yang sehat dan adil. Hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan merupakan fondasi penting dalam menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi, terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan berbasis nilai-nilai Pancasila. Jurnal ini menegaskan bahwa pekerja dan serikat pekerja memainkan peran vital sebagai subjek hukum sekaligus mitra strategis dalam mendorong keadilan sosial melalui perundingan, pengawasan, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Ketimpangan dalam hubungan kerja seringkali berakar pada rendahnya kualitas tenaga kerja, minimnya perlindungan hukum, dan kurangnya komunikasi yang transparan antara pekerja dan pengusaha. Cukup sekian dari kelompok kami, terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ike Novianti yang kami cintai.